melalui sambungan Zoom ada Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Iya, Pak Beni, ini kan penangkapan satu DPO di kasus Vina ini terjadi setelah viralnya film Vina tayang selama 14 hari dengan 5 juta penonton, kemudian netizen kemudian menjadi bergerak dan ingin tahu tentang kasus ini. Ini kemudian seolah-olah mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian bergerak ketika kasus viral. Komentar Anda? Ya memang kalau kami lihat realita saat ini demikian, bagaimana masyarakat ingin ada respon cepat, ada langkah cepat dari pihak aparat kepolisian. Ketika ada ketidakpuasan sedikit saja, maka mereka akan memviralkan. Ini tren saat ini. Oleh sebab itu, pihak kepolisian tentunya perlu beradaptasi untuk mengantisipasi jangan sampai viral. Ya caranya merespon cepat. Nah menyangkut kasus ini, kenapa 8 tahun dan sebagainya, karena saya mantan penyidik, saya boleh nyampaikan loh. Ketika satu kasus saya tangani dan sudah terungkap, meskipun seluruh pelakunya belum tuntas, kemudian muncul kasus baru dan menumpuk, maka yang akan menjadi prioritas ya yang sedang kita terima ataupun yang menjadi atensi publik. Yang tadi menjadi skala prioritas berikutnya. Tapi apa itu bisa jadi alasan Pak Beni? Ya belum lama ini kan Direskrim Polda Jabar sibuk menyelesaikan, menuntaskan kasus pembunuhan ibu dan anak Subang. Dari tahun 2021 dituntaskan oleh tim ini. Itu kami salut, kami apresiasi. Bisa mengungkap tuntas dan sekarang dalam proses pengadilan. Dan di sana terungkap banyak obstruction of justice yang dilakukan. Nah oleh sebab itu, ya mau tidak mau realitanya seperti ini. Apa artinya publik harus maklum karena memang load kerja polisi banyak sehingga kalau kemudian itu tidak jadi prioritas ya memang itu karena kondisi begitu ya Pak Beni? Karena kondisinya demikian. Satu penyidik itu nangani berapa kasus. Lebih-lebih kalau ada kasus yang menjadi atensi publik, kasus Subang, itu menjadi atensi publik, ramai di medsos, sehingga akhirnya dibentuk tim khusus oleh pejabat baru. Sekian pejabat belum terungkap. Oleh pejabat baru yang saat ini yang menangani kasus ini, akhirnya terungkap tuntas. Dengan serius mereka siang malam bekerja keras. Baik. Dengan berbagai keahlian dilibatkan, akhirnya terungkap. Baik, Pak Beni, ini kan masalahnya kemarahan atau kegelisahan yang ada di publik saat ini adalah bukan hanya soal korban yang belum mendapatkan keadilan sepenuhnya karena 3 orang itu masih DPO, tapi saat ini terungkap fakta baru bahwa terpidana yang sudah dibebaskan pun mengaku salah tangkap. Bahkan kuasa hukum dari terpidana yang 7 lainnya yang masih berada di dalam rutan itu juga mengaku direkayasa kasusnya. Jadi kemudian level kepercayaan kepada pihak kepolisian menjadi sangat rendah saat ini. Menurut Anda bagaimana harusnya pihak kepolisian kemudian meyakinkan bahwa kerja di tahun 8 tahun lalu itu bukan rekayasa? Ya, yang pertama kasus ini kan sudah diuji di pengadilan tingkat PN, ya, kemudian PT sampai MA, ya. Dan sudah inkrah. Marilah kita hormati putusan pengadilan itu karena sudah diuji di pengadilan. Makanya kami pertanyakan kepada lawyernya, sudah gugat pra peradilan enggak pada saat penetapan tersangka atau penahanan tersangka? Sudah Pak, tapi ditolak karena pokok perkara mulai disidangkan. Berarti gugatnya terlambat dong. Nah, inilah yang menurut kami perlu kita lihat secara utuh ya, tidak sepenggal-sepenggal. Kemudian kalau toh menemukan novum, bukti baru bahwa bukan pelakunya itu, ajukan PK, biar diuji lagi di PK. Itu satu urusan.
Nah, marilah kita ikuti proses yang sedang berjalan ini dengan tertangkapnya Peggy, ditambah pihak keluarga korban mengatakan bahwa dia sering datang ke rumah. Dia memang mendesak terus Vina untuk mau pacaran dengan dia. Ini keterangan dari keluarga. Kalau itu benar, saya yakin penangkapan Peggy ini sudah punya 2 alat bukti. Karena nggak mungkin nangkep tidak ada dasar, nanti bisa digugat pra peradilan. Nah, oleh sebab itu kita tunggu. Kalau memang sudah terkonfirmasi betul Peggy ini yang ada kaitannya dengan korban, tentunya dari mulut dialah bisa dikembangkan karena masih murni keterangannya. Kita belajar dari kasus 8 orang ini, semula mengaku ketika dikirim kejaksaan seperti paduan suara, mencabut semua keterangannya. Baik. Kami sering menghadapi seperti itu ketika jadi penyidik. Tapi karena kami punya bukti secara saintifik, tetap mereka bungkem sampai di sidang, tetap kena vonis. Oke, baik. Saya pindah lagi ke Pak Erlangga. Pak Erlangga masih bersama kami? Halo Pak Erlangga. Oke. Ya, silakan, silakan. Pak Erlangga, menurut Anda bagaimana memastikan keadilan dan kebenaran ditegakkan ketika saat ini kondisinya ada banyak ketidakjelasan dari kasus Vina? Ya, sebenarnya sekarang kan bisa dilakukan evaluasi dan kemudian ada bukti-bukti baru, ya, atau ada yang diketahui, ya, ternyata ada pihak lain yang kemudian yang diduga adalah sebagai pelaku. Nah, itu kan sebenarnya bisa dimasukkan atau dilakukan uji kembali. Ya. Tapi yang jelas ya, yang perlu jadi catatan buat kita, yang pertama ya, teknologi kepolisian sebenarnya sudah lebih canggih dibandingkan dengan di masa-masa yang lalu. Karena saya menjadi penguji skripsi atau menjadi pembimbing skripsi dari teman-teman ya polisi, ya, bahwa di antara teman-teman polisi itu ada yang membuat skripsi bahwa di zaman masa yang lalu bagaimana teknik melakukan pendeteksian, ya, apa yang diduga sebagai pelaku itu melakukan dengan teknologi yang sangat tradisional seperti pergi ke dukun, ya. Tapi kalau sekarang kan teknologinya relatif lebih canggih, ya. Teknologi kepolisian relatif bisa melibatkan yang pertama hardware-nya juga sekarang relatif di kepolisian lebih canggih. Yang kedua juga software-nya, sumber daya di kepolisian juga relatif sekarang juga secara moral, ya, kita ada keinginan pihak kepolisian untuk melakukan perbaikan dalam waktu. Kedua juga ada upaya untuk melakukan upgrading, ya, training ya, di pihak kepolisian. Tapi yang ketiga yang paling penting itu harus dijaga mentalitas, moralitas pihak kepolisian. Jangan sampai kemudian mereka menjadi stres, karena rata-rata pihak kepolisian itu stres polisi yang ada di lapangan dibandingkan dengan polisi yang ada di kantor, ya. Nah, ini yang perlu betul-betul diperhatikan, jangan sampai stres mereka kemudian ditarget, ya, untuk bisa menyelesaikan perkara, lalu kemudian mereka cara kerja yang tidak akurat. Oke.